Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia. Islam mengajarkan manusia bagaimana menjalani kehidupannya sebagai wakil Tuhan di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil-kecil. Namun, beberapa teknis kemudian dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah kewafatan Nabi, maka tonggak ajaran Islam dipegang oleh para ulama setelahnya. Ulama adalah pewaris Nabi dalam masalah agama. Ungkapan tersebut adalah hadis Nabi. Maka selayaknya lah seorang muslim mengambil ilmu dari para ulama. Nah, adapun contoh amalan yang diteruskan oleh pewaris Nabi ini, yaitu ulama. Salah satunya itu, bagaimana sih hendaknya setiap orang muslim masuk toilet dapat melakukan hal-hal yang tidak dilarang dan sesuai ketentuan Islam itu sendiri. Yang pertama itu, jika buang air di WC atau toilet, apa yang kita lakukan sebelum masuk? Yang pertama itu, mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Dan yang kedua, jangan membuang sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan Nabi atau Rasulnya. Ketiga, hendaknya masuk dalam kondisi kepala memakai penutup, kopiah atau sejenisnya, dan memakai alas kaki. Ketika hendak masuk, di depan pintu toilet, membaca doa untuk masuk toilet. Yaitu dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaitan yang terkutuk. Yang kelima, ketika hendak keluar, membaca doa juga di dalam hati. Saya terjemahkan, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah, dengan sifat maha pengampunmu. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku. Yang keenam, hendaknya atau tidak wajib menyediakan atau membawa 3 batu sebagai alat istinja atau mohon maaf membersihkan sebelum menggunakan air. Mungkin batu adalah alat yang digunakan di masa itu. Masa ketika Imam Al-Ghazali menulis kitabnya. Namun untuk saat ini mungkin bisa diganti dengan tisu bagaimana kebiasaan orang barat. Hanya saja jika kebiasaan orang barat adalah menggunakan kertas tisu saja, maka Islam menganjurkan penggunaan air setelah menggunakan batu atau tisu untuk istinja. Ya. Yang ketujuh apa? Tidak boleh beristinja atau membersihkan kotoran atau tempat kotoran yang keluar di dalam tempat air atau bak mandi. Tempat istinja melainkan harus disiram di luar bak mandi. Yang kedelapan, menuntaskan buang air kecil dengan berdehem 3 kali dan mohon maaf memijat kemaluan 3 kali. Maksudnya untuk memastikan dan supaya semua kotoran keluar dari tubuh. Dan yang ke-9, menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kotoran, mohon maaf, pada kemaluan.
dan menggunakan tangan kanan untuk menyiramkan air. Adapun langkah selanjutnya itu buang air di tempat agak terbuka atau bukan di toilet, di luar lingkungan. Saat kita berbelanja, saat kita seperti di pinggiran sawah, di selokan, sawah, dan lain-lainnya. Yang pertama itu apa? Memilih tempat yang jauh dari keramaian dan menghindari sebisa mungkin dari kemungkinan dilihat orang. Gunakan penutup atau pelindung yang aman. Biasanya saya kasih contoh seperti orang yang berada di pesisir pantai. Biasanya itu mereka mengeluarkan istinja di pasir pantai. Namun sekarang semakin berkurang karena orang yang berada di sekitaran pesisir pantai telah membuat WC atau toilet di rumah mereka masing-masing. Dan yang kedua, menutupi aurat ketika sedang buang air. Ketiga, jangan menghadap matahari maupun bulan dan jangan juga membelakangi keduanya. Tidak menghadap kiblat saat buang air dan juga tidak membelakanginya. Jangan berbicara ketika sedang buang air. Yang keenam, tidak buang air di tempat-tempat seperti air yang menggenang atau diam dan tidak mengalir, di bawah pohon yang berbuah, pada batu, tanah yang basah, tempat di mana angin bertiup kencang. Yang ketujuh, tidak boleh kencing, dengan berdiri kecuali dalam kondisi darurat. Yang kedelapan, menggunakan batu atau tisu yang disusul kemudian dengan air, dalam beristinja. Jika harus memilih, maka pilihlah air sebagai alat istinja. Namun jikalau memilih batu atau tisu sebagai alat pembersih, maka pakailah batu atau tisu dengan agak banyak. Dan yang kesembilan ini yang terakhir, gunakanlah tangan kiri saat membersihkan, mohon maaf, kemaluan dari kotoran. Nah, saat masuk dan keluar dari toilet apa-apa saja. Nah, ketika nih selesai buang air, baik di toilet maupun tidak, apa yang dilakukan? Yang pertama itu membaca doa. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafik dan jagalah mohon maaf kemaluanku dari berbagai kejelekan. Yang kedua, mengusapkan tangan kiri yang dipakai membersihkan, mohon maaf kemaluan dari kotoran pada tanah. Di masa itu mungkin sabun belum ditemukan. Namun saat ini karena sudah ada sabun, bisa dipakai untuk menggantikan pengusapan tangan pada tanah. Ahmad Nurholis. Nah, ketika buang air, langkah-langkah saat memasuki, mengeluarkan, dan apa-apa saja yang dilakukan saat membuang air di luar rumah. Dan adakah hal-hal yang dilarang ketika buang air? Itu pasti ada. Harus mengikuti syariat Islam. Nah, ketika ingin membuang air, baik besar maupun kecil, ada beberapa hal yang dilarang bagi kita menurut Islam. Yang pertama itu, buang air di tempat terbuka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang datang ke tempat buang air, hendaknya ia berlindung atau di tempat tertutup. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, buang air di air yang tenang, kecuali jika air tenang itu besar seperti danau. Yang ketiga, buang air di lubang-lubang, karena kemungkinan ada binatang yang terganggu di dalam lubang itu. Yang keempat,
buang air di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dua macam perbuatan yang dilaknat, yaitu yang suka buang air besar di jalan orang banyak atau di tempat berteduh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Yang keenam, bercakap-cakap sewaktu membuang air kecuali saat terpaksa. Bercakap-cakap artinya berbicara. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang buang air besar, hendaklah masing-masing bersembunyi dari yang lainnya, dan janganlah berbicara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk perbuatan yang demikian itu. Yang ketujuh, menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang keempat itu, yang kedelapan dan yang terakhir itu adalah membawa ayat Al-Quran. Sekian dari ceramah saya tentang bagaimana adab-adab membuang air dan apa hikmahnya di baliknya. Jadi hikmah yang saya pesankan di sini seperti sampah, buanglah seperti sampah, buanglah pada tempatnya. Jadi jangan meletakkan di sembarangan tempat, karena itu tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.